Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullah wa la taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Amma ba'd. Dari kelas 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Dan langsung saja kita sampai di pelajaran ke-11 ya. Dengan judul bab mengingkari nikmat Allah. Tujuan dari pembelajaran yang pertama, murid senantiasa menisbatkan semua nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, murid dapat menyebutkan contoh tentang mengkufuri nikmat Allah Ta'ala. Lalu yang ketiga, murid berhati-hati dari bersandar kepada sebab dan melupakan pencipta sebab. Kita baca mukadimahnya. Allah Azza wa Jalla merupakan satu-satunya yang memberi, yang berkuasa dan yang mengatur segala sesuatu, yang memberikan kepada hamba-hambanya semua kenikmatan sepanjang siang dan malam. Dan kesempurnaan tauhid terwujud dengan menyandarkan semua kenikmatan hanya kepada Allah. Tolong kasih garis bawah ya. Sempurnanya tauhid seorang itu ya akan terwujud dengan cara menyandarkan semua nikmat itu kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nikmat Allah di sini banyak sekali, lihat di kosakata itu ya. Nikmat Allah itu bisa berupa tempat tinggal, binatang ternak, dan semua yang direzekikan pada manusia, pada makhluk ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bernapas ya, badan kita sehat ya, bahkan semua organ yang ada di dalam tubuh kita ini kan bekerja sesuai dengan perintah dan kehendak Allah ya. Kalau ada satu organnya saja yang bermasalah, nah itu dia baru merasakan ya nikmat Allah itu ternyata mahal ya. Maka dari itu ya wajib bagi kita ya mensyukuri segala sesuatu itu, menyandarkan segala sesuatu nikmat itu kepada Allah Ta'ala. Adapun para hamba, mereka hanyalah sebab yang Allah memberikan kenikmatan melalui tangan-tangan mereka. Jadi contoh ya, kalau ada orang kerja ya, kerja dapat gaji sekian gitu. Nah, sesungguhnya kalau yang ngasih gajinya itu bosnya misalkan, nah bosnya ini hanyalah perantara saja ya. Nikmat sesungguhnya, rezeki yang sesungguhnya itu datang dari Allah ya. Contoh kan banyak sekali, gampang ya. Dia udah kerja sepekan ya, biasanya kalau kayak tukang itu kan dapat gajian di hari Sabtu kan, qadarullah ya, uangnya bosnya hilang ya, bisa jadi kan. Terus apa yang terjadi? Sabtu nggak jadi gajian tuh ya. Maka sesungguhnya nikmat itu, rezeki itu semuanya dari Allah, asalnya begitu. Adapun hamba ya, kita ini kalau misalkan ya jadi seperti tadi ya, rezeki yang berjalan melalui kita itu perantaranya saja ya. Saya kasih contoh yang kedua, gampangnya lagi, tukang bakso ya. Antum lihat tuh, dijejer seluruh jajaran jalan, pinggir-pinggir jalan itu pasti ada tukang bakso. Pernah enggak mereka bisa memprediksi Pak Fulan misalkan, Pak Ahmad contohnya aja, mau beli ke warungku jam 11, nanti Bu Aisyah mau beli ke warungku jam 1, nanti lagi Pak Muhammad mau beli ke warungku yang nanti jam 12 lebih 15 menit datangnya. Pernah nggak mereka bisa memprediksi itu ya? Tapi ternyata mereka pokoknya usaha pagi buat baksonya ya kan, dijual nanti malam habis, Masya Allah. Dan yang mendatangkan pelanggan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan kadang begitu ya, ada warung bakso jajar nggak kita hampiri, tapi ada yang di ujung jalan terakhir itu baru yang kita hampiri. Loh kok bisa itu? Kok bisa kita bisa ke situ? Kok warungnya yang didatangi ya bisa itu, yang jualan yang Pak itu, kok yang kena rezeki yang itu? Itulah ya contoh di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ya memberi kenikmatan kepada hambanya dengan cara menggerakkan sebab rezeki itu kepada hamba tersebut. Dipahami ya? Nah, jadi semua hamba ini hanyalah sebabnya. Bukan kemudian ya kita
istilahnya apa? Menyandarkan semuanya pada hambanya. Nah, ini dia yang patut kita luruskan. Baik. Kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka itu ya mengenal, ya, tahu nikmat-nikmat Allah itu, ya, tapi mereka mengingkarinya. Maksudnya yunkiruna, lihat, mereka mengingkari penyadaran nikmat itu kepada Allah Ta'ala. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, ya. Qala Mujahid, ma ma'nahu, ya, huwa qaulur rajuli hadza mali warathuhu an abai. Berkata Imam Mujahid terkait dengan apa ayat yang sebelumnya ini, ya arifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha ini. Mereka mengetahui nikmat itu dari Allah tapi mereka mengingkarinya. Ini maksudnya kata Imam Mujahid tafsirannya, ya. Huwa qaulur rajuli hadza mali warathuhu an abai. Harta yang kudapat ini, hartaku ini adalah hartaku yang aku warisi dari nenek-nenek moyangku. Begitu. Masya Allah. Wa qala Aun bin Abdillah, dan berkata Aun bin Abdillah tentang tafsir ayat tadi mengingkari nikmat Allah itu, ya, caranya adalah dengan perkataan ini, yaquluna laula fulan lam yakun kata. Seandainya ndak ada fulan ndak akan terjadi demikian. Kalau ndak ada bose, nggak mungkin aku dapat gaji. Masya Allah. Kalau nggak ada kamu, wah nggak mungkin aku dapat rezeki. Masya Allah. Jadi itulah menyandarkan kepada selain Allah. Wa qala Ibnu Qutaibah, yaquluna hadza bi syafaati alihatina. Ya, dan berkata Imam Ibnu Qutaibah, rezeki ini, apa, nikmat ini adalah dengan syafaat Tuhan-Tuhan kami. Ini syirik besar, ya. Jadi perkataan pertama dan kedua itu syirik kecil, perkataan ketiga ini syirik besar. Aku dapat nikmat ini karena Tuhan selain Allah, dia sebut. Ya kayak orang Kristen kan, nikmatku itu karena Tuhannya dia. Saya nggak mau nyebutkan kan begitu. Contoh, ya. Atau orang-orang di misalnya yang menyebut Allah dengan Nyi Roro Kidul, ya, kita dapat nikmat ini, tangkapan laut kita bagus dan sebagainya, ini berkat Nyi Roro Kidul misalkan. Ini, ya, menisbatkan justru kepada Tuhan selain Allah. Nah, ini besar sekali dosanya, ini syirik besar. Nanti kan kita bahas rinciannya. Baik, ya, itu ayat yang kedua. Wa qala Abul Abbas, ya, dan berkata Abul Abbas, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ba'da hadithi Zaid ibn Khalid alladhi fihi anna Allah taala qala. Ya, setelah hadisnya Zaid bin Khalid ini sudah pernah kita bahas, ya, di mana Nabi mengutipkan ataupun menyampaikan hadis qudsi, ya, di mana Allah itu mengatakan asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi, ya kan? Sudah itu. Ya, sebagian hambaku, ya, itu kan ada kisahnya, ada hujan kan, sudah kita bahas dulu. Lalu di pagi harinya ada orang yang kata Allah dia beriman, ada sebagainya kufur. Ya, bagaimana yang menyandarkan hujan itu kepada Allah, yang mutir Nabi fadlillahi wa rahmatihi, itu orang yang beriman kepadaku, kufur kepada bintang. Lalu yang menisbatkan turunnya hujan itu pada anwa, pada bintang-bintang, lah itulah yang kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Itu kan yang sudah kita bahas. Nah, Syekhul Islam mengatakan, ya, waqad taqaddama wa hadza katsirun fil kitabi was sunnati yadumu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yusyriku bih. Ya. Semisal hadits qudsi itu banyak disebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mencela orang-orang yang menyandarkan nikmat kepada selainnya dan menyekutukan Allah. Contoh yang jelas dalam hadis qudsinya ini kan, dapat hujan tapi malah disandarkan kepada bintang, itu kekufuran kepada Allah, kufur nikmat. Baik, qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf ini ya, seperti kosakata itu, ya, mereka merupakan orang-orang terdahulu dari umat ini, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya. Berkata sebagian salaf, huwa ka qaulihim kanatir rihu thayyibatan wal mallahu hadiqan, ya, wa nahwi dzalika, ya, mimma huwa jarin ala alsinati katsirin minan nas, ya. Cara mengkufuri nikmat ini diantaranya, ya, contoh, itu maksudnya, bukan cara, contoh kufur nikmat yang nyata terjadi di masyarakat, ya, ini sebagaimana dikatakan para salaf, seperti ucapan seorang kanatir rihu thayyibatan, ya, anginnya bagus, angin lautnya bagus,
Wal mallahu hadikon. Malah itu nahkoda, hadik itu mahir, ahli. Ya, anginnya bagus, tidak ada badai gitu maksudnya di laut. Lalu nahkoda ini ahli, makanya perahu ini selamat begitu. Ya, dan misalnya yang berjalan di lisan-lisan manusia ya, yang banyak, masya Allah. Jadi ketika mereka sampai selamat naik perahu, disandarkan malah kepada anginnya dan kepada nahkodanya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'alanya. Dipahami ya? Nah, ini diantara bentuk-bentuk mengingkari kenikmatan Allah. Tapi pokok pembelajaran yang kita bisa baca, yang pertama, menisbatkan nikmat kepada selain Allah mengurangi tauhid. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah termasuk kufur nikmat. Dan termasuk keharaman yang mengurangi tauhid seorang hamba. Kufur nikmat termasuk jenis kufur asghar. Karena adanya pengingkaran, penyandaran nikmat kepada Allah Ta'ala. Dan karena ada padanya perbuatan yang menjadikan sekutu bagi sang pemberi nikmat. Masya Allah. Ya. Nah, paham ya? Jadi menisbatkan ya, seperti kalimat tadi ya, hadza mali warathu anabai, ini hartaku ini karena aku dapat warisan dari kakek-kakek moyangku. Nah, atau seperti perkataan seandainya ada fulan tidak akan begini ya, ini kufur asghar ini ya, menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, celaan Allah terhadap orang yang menisbatkan kepada selain Allah. Allah menyebutkan dalam surat An-Nahl ya, disebut juga surat An-Ni'am karena memang ya di situ banyak kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala digambarkan dalam ayat itu ya. Maka Allah berfirman di situ ya, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Ini sebagai celaan terhadap orang-orang kafir Quraisy yang telah mengetahui bahwa semua nikmat itu besar. Semua nikmat yang besar tersebut dalam surat ini dan yang lainnya itu berasal dari Allah Ta'ala semata. Kemudian mereka mengingkarinya dengan menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah, baik kepada sesembahan mereka atau kepada nenek moyang mereka. Maka mereka bersikap kontradiksi dalam hal ini ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu tahu ya, menciptakan langit, menciptakan bumi itu Allah. Tetapi bersamaan dengan itu mereka tidak mau mengakui Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Mereka justru ya, menyandarkan nikmat-nikmatnya itu kepada Tuhan-Tuhan selain Allah itu. Waliyadzubillah. Baik, kemudian pokok pembelajaran yang ketiga, di antara bentuk kufur nikmat yang disebutkan oleh salaf yang diambil dari makna tersebut adalah satu, ucapan seseorang, ini adalah hartaku yang aku warisi dari nenek moyangku. Kalau orang yang mengucapkan ucapan tersebut sekedar ingin mengabarkan saja, maka itu boleh. Tolong kasih garis bawah kalimat mengabarkan. Jadi bentuk ikhbar saja, itu boleh. Jadi misalkan ada tanya, mas kamu kok punya mobil 5 itu dari mana? Alhamdulillah itu warisannya bapakku, misalnya begitu. Hanya sebagai apa? Pengabaran saja. Tetapi yang B, kalau orang itu mengucapkan ucapan tersebut, menginginkan dengannya menyandarkan kepemilikannya terhadap harta kepada sebab, yaitu warisan, tolong kasih garis bawah ya. Menyandarkan kepada sebabnya, yaitu warisan, dengan melupakan yang menciptakan sebab, yaitu Allah, maka hal itu termasuk perkara yang diharamkan dan mengurangi tauhid. Paham ya? Oh, ini memang benar-benar nggak bisa aku akan begini kecuali karena semuanya warisan ini. Nah, jadi ini semua ya adalah hasil usaha nenek moyangku. Ini semuanya adalah kekayaannya yang aku warisi. Jadi dia benar-benar menisbatkan kepada itu, lalai pada Allah. Ini mengurangi tauhid. Paham ya? Karena harta merupakan nikmat dari Allah yang diberikan pada nenek moyangnya. Kemudian Allah berikan nikmat pada orang tersebut dengan harta yang didapatkannya melalui pembagian warisan. Inilah ucapan yang dimaksudkan dalam bab ini ya. Nah, jadi Allah kan maha mampu kan untuk menghanguskan harta seseorang dengan sekian detik aja bisa itu. Masya Allah. Maka dia harus ingat itu. Sebab ya, pembuat sebab segala nikmat itu adalah Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, faedah kedua, ucapan kalau bukan karena Allah tidak akan terjadi seperti ini. Ucapan ini sama persis dengan ucapan kalau bukan karena pesawat terbang pasti kita akan binasa. Kalau bukan karena sopir mobil yang mahir pasti kita akan tertimpa musibah dan yang lainnya. Dari lafaz-lafaz yang padanya ada penggantungan datangnya nikmat
kepada perkara-perkara seperti di atas. Dan sesungguhnya nikmat itu hanya didapatkan dengan keutamaan dan rahmat Allah serta dengan ketentuan Allah Ta'ala. Maka pada hakikatnya Allah merupakan satu-satunya pemberi nikmat. Ya, jadi kalimat menyandarkan kepada sebabnya. Kita selamat karena fulan, kita kaya karena fulan. Ya. Ini melalaikan pembuat sebabnya. Maka ini dilarang. Paham ya? Yang ketiga, ucapan ini terjadi karena syafaat sesembahan-sembahan kita. Nah ini dia. Sesungguhnya orang-orang kafir, ketika Allah memberikan kepada mereka hujan, keuntungan perdagangan atau yang lainnya, mereka meyakini bahwa Allah lah yang memberi rezeki pada mereka dengan kenikmatan itu. Tetapi kemudian mereka mengingkari kenikmatan tersebut dengan ucapan, kita diberi rezeki dengan hal tersebut karena syafaat sesembahan kita. Maka dengan ucapan ini, mereka telah menyekutukan Allah dan menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Ya. Jadi seperti yang saya contohkan di awal tadi ya, dapat rezeki karena kan ada kalau orang Jawa itu bilang aliran hitam, aliran putih. Tergantung itu ya. Kalau mereka bilangnya ke aliran hitam ya berarti ke Nyi Roro Kidul, ke Mbah Petro kalau di gunung sana ya. Terus siapa begitu. Jadi karena itu mereka dapat keamanan, dapat rezeki ya. Tapi kalau mereka meyakini aliran putih katanya ya, itu mereka dapat rezeki itu karena doanya orang-orang soleh yang sering didekati di kuburan itu, doanya para nabi yang sudah mati, yang mereka mintai, yang mereka tujukan kepadanya doa-doa mereka, jadi syafaat mereka begitu. Nah, sesungguhnya kedua perkara itu sama-sama dilarang. Itu sesungguhnya nggak ada hitam dan putih itu, semuanya sama salahnya begitu. Nah ya, baik. Nah ini ya tidak boleh menyandarkan kepada selain Allah, apalagi kepada Tuhan selain Allah. Alhamdulillah. Yang keempat, menisbatkan hujan pada selain Allah. Abul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya menjelaskan bahwa Allah Ta'ala mencela setiap orang yang menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Zaid bin Khalid, Inna Allah Ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ya, yang sudah saya bahas di depan tadi. Ya. Dan hal ini termasuk dalam firman Allah, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Ya, di mana ketika mereka dapat hujan malah memuji ya kalau di hadis itu kan bintang-bintangnya ya, bukan memuji Allah Ta'ala. Nah, orang yang seperti itu disifatkan dalam hadis itu sebagai orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima ya, sungguhnya ini terjadi karena angin yang baik dan nahkoda yang mahir, bisa perahunya bisa selamat. Maka sungguhnya Allah Ta'ala yang menjalankan perahu dan memberikan keselamatan sehingga sampai tujuan. Tapi mereka menisbatkan hal itu kepada angin dan nahkoda dan melalaikan Allah yang telah menjalankan perahu di lautan sebagai bentuk rahmat kepada mereka. Meskipun orang yang mengucapkan kalimat tersebut tidak memasukkan bahwa angin dan nahkoda yang melakukan itu semua, tetapi menginginkan dengan ucapannya bahwa keduanya itu merupakan sebab terjadinya hal tersebut, ya, maka itu tetap merupakan penyandaran nikmat kepada selain Allah. Ya. Wah, jangan tenan ini, mahir tenan pilot ini gitu. Jadi dia menyandarkan ke situ aja ini tidak boleh ya. Tapi hendaknya dia menyandarkan ya tidak kepada sebab dan melupakan kepada yang menciptakan sebab. Jadi bagaimana sih praktek gampangnya? Praktek sesungguhnya yang benar. Jadi dia itu harus memuji Allah dulu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memperjalankan perahu kita ini, yang memperjalankan pesawat terbang ini dengan baik. Nah, lalu yang kedua, ya alhamdulillah ya. Setelahnya itu karena ada anginnya baik dan pilotnya ini ahli, ya, nahkodanya ini ahli, ya, maka alhamdulillah kita semua selamat. Jadi ada tartibnya. Allah dulu yang dipuji, summa baru kemudian ya sebabnya. Jadi jangan sampai lupa pencipta sebabnya itu. Nah, ini merupakan ya, kalau sampai langsung menisbatkan kepada sebab, nah, itu merupakan bentuk kekufuran nikmat yang disebutkan oleh para salaf tadi. Ya. Dan kufur nikmat termasuk keharaman yang mengurangi tauhid karena padanya ada penyandaran kepada sebab yang melupakan yang menciptakan sebab. Yang seandainya Allah menghendaki tidak akan digiring semua rezeki bagi hamba dan tidak akan dimudahkan baginya semua sebab. Maka termasuk kesempurnaan tauhid seorang
yaitu bersyukur pada Allah atas taufiknya dan dengan didapatkannya kenikmatan-kenikmatan dan menisbatkan semuanya kepada Allah Ta'ala, sehingga pada hakikatnya Allah lah yang memberikan keutamaan dengan nikmat-nikmat tersebut. Hal ini tidak berarti kita mengingkari kebaikan manusia sehingga kita bersikap kasar terhadap mereka, karena sunnahnya yaitu bersyukur, berterima kasih kepada mereka dengan mendoakan kebaikan untuk mereka, karena rezeki telah didatangkan oleh Allah Ta'ala melalui perantara mereka. Jadi yang terakhir ini ya, sebagai tanbih bagi kita ya, kalau memang ini kesimpulan aja gitu, saya sampaikan sebagai kesimpulan. Jadi semua nikmat itu datangnya dari Allah pertama. Lalu yang kedua, kita ya mensyukuri, menisbatkan semua nikmat itu kepada sang pemberi nikmat, sang pencipta sebab semua nikmat itu, yaitu Allah Ta'ala. Ini yang wajib kita lakukan, paham ya? Lalu yang ketiga, bagaimana kemudian menyikapi sebab, maka sebab ini ya contoh tadi ya, sebab apa di antara sebab itu kan apa tadi dicontohkan di buku kita ini, nahkoda tadi, pilot, terus apa yang ngasih gaji, itu semua kan sebab. Lalu bagaimana, apakah kemudian kita nggak boleh bersyukur sama dia, nggak boleh berterima kasih sama dia? Nah, di sini berlaku ya kaidah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa terima kasih pada manusia, dia berarti tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Maksudnya apa? Ya, kita sandarkan semua nikmat itu kepada Allah, tetapi ya karena semua itu berjalan dengan sebab, ya keduanya ini tetap punya hubungan, maka kita juga wajib berterima kasih kepada sebab tersebut, sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita rezeki. Jadi gampangnya, kalau ada seorang pegawai ya, dia dapat gaji, dia itu bersyukur pada Allah dulu. Aku bisa kerja pekan ini, bosnya juga bisa gaji pekan ini. Jadi kan itu dulu kan yang harus ada di hatinya. Setelah itu dia datang ke bosnya, terima kasih ya bos, telah memberikan hakku dan aku berusaha memberikan kewajibanku. Kalau memang kewajibanku kurang, ya mohon maaf, tolong dinasihati, nanti insya Allah saya perbaiki, begitu. Jadi dia berusaha berterima kasih kepada orang ya, yang menjadi perantara rezekinya tadi ya. Ini ya indahnya Islam, masya Allah, dihargai ya, semua ya semua unsur-unsur yang memang itu menjadi ya sebab datangnya nikmat kepada seorang hamba. Dan kita jangan sampai sekali lagi ya melalaikan, ya, menisbatkan, menyandarkan semua nikmat itu kepada Allah Ta'ala. Tugasnya ini tolong dihafalkan dalilnya ya. Lalu yang kedua, dikerjakan tugasnya, dievaluasi, nanti kan dikumpulkan bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.